Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Triwahyuni Afridianti dan teman saya Udaimatun Nur Azizi. Materi kali ini kami akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi linier. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Fungsi linier sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini karena kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam fungsi linier. Beberapa penerapan ekonomi dan bisnis yang berbentuk fungsi linier, yakni pada pembahasan kali ini penerapan pada ekonomi mikro, yaitu dengan memperkenalkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian menganalisis interaksi antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang berupa keseimbangan pasar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Berikut 5 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang lain yang saling berhubungan. Dan yang keempat, harga barang yang diharapkan pada periode waktu mendatang. Kemudian yang kelima, selera konsumen. Dan yang terakhir ada belanja untuk iklan. Secara sistematis, fungsi permintaan dapat ditulis menjadi Q dxt sama dengan F dalam kurung PXT, PYT, YT, PEXT plus 1, AT, di mana Q dxt adalah jumlah produk X yang dibeli atau diminta oleh konsumen pada periode T. Dan PXT adalah harga produk X dalam periode T. Kemudian PYT adalah harga produk yang saling berhubungan dalam periode T. Dan YT adalah pendapatan konsumen pada periode T. Kemudian PEXT plus 1 adalah harga produk X yang diharapkan dalam periode T. Kemudian ST adalah selera konsumen pada periode T. Dan AT adalah belanja periklanan pada periode T. Dari kelima variabel di atas, harga produk dianggap paling penting atau paling mempengaruhi. Sedangkan kelima variabel bebas lainnya dianggap konstan. Sehingga fungsi permintaan dapat ditulis lagi dengan lebih sederhana menjadi Qx sama dengan F dalam kurung Px. Jika fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear, maka menjadi Qx sama dengan A plus B Px, di mana Qx adalah jumlah barang X yang diminta, Px adalah harga produk X, dan A dan B adalah parameter. Untuk bentuk kurvanya dapat dilihat pada slide. Dari kurva permintaan linier tersebut ada dua hal penting. Yang pertama, parameter B bernilai negatif karena fungsi permintaan tunduk pada hukum permintaan yang berbunyi jika harga suatu produk naik atau turun, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang atau bertambah dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal tersebut dapat dilihat yakni variabel Q dan P memiliki tanda yang berlawanan, yaitu Q positif dan P negatif, yang menandakan gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah. Kemudian yang kedua, variabel bebas Px berpangkat 1. Dengan demikian, fungsi permintaan jika digambarkan kurvanya akan mempunyai kemiringan yang negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang membentuk garis lurus. Untuk selanjutnya ada contoh dari penerapan fungsi permintaan. Untuk soalnya yaitu suatu produk jika harganya Rp10 akan terjual 10.
Dan bila harganya turun menjadi Rp75, maka akan terjual 20. Tentukan fungsi permintaannya dan gambar grafiknya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama diketahui P1 atau harga yang pertama yaitu Rp100. Kemudian P2 harga yang kedua ada Rp75. Q1 jumlah yang terjual pertama ada 10 dan Q2 ada 20. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus persamaan garis dengan metode 2 titik, di mana Q min Q1 dibagi P min P1 sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1. Kemudian Q min Q1 tadi 10, maka Q min 10 dibagi P min 100 sama dengan 20 min 10 dibagi 75 min 100. Kemudian didapatkan Q min 10, kemudian P min 100 pindah ke sebelah kanan menjadi 10 per min 25 dikali P min 100. Kemudian Q min 10 sama dengan 40 min 2 per 5 P, di mana 40 didapatkan dari 10 per min 25 dikali min 100, dan min 2 per 5 P didapatkan dari 10 per min 25 dikali dengan P. Kemudian Q sama dengan 50 min 2 per 5 P. 50 didapatkan dari 40 ditambah 10 yang min 10 yang pindah ke sebelah kanan sama dengan, atau juga bisa ditulis Q sama dengan 50 min 0,4 P, atau juga Q plus 2 per 5 P min 50 sama dengan 0. Dan untuk kurva permintaan Q sama dengan 50 min 0,4 P ditunjukkan gambar pada slide. Untuk mendapatkan titik potong di sumbu Q dan P, di mana di sumbu Q 50,0 dan di sumbu P 0,125, didapatkan dari mencari titik potong. Titik potong di sumbu Q dengan P sama dengan 0, maka didapatkan 50,0, dan titik potong di sumbu P dengan Q sama dengan 0, yakni juga didapatkan 0,125. Maka untuk kurva permintaan akan berbentuk seperti pada slide. Selain terdapat fungsi permintaan linier, juga terdapat fungsi permintaan khusus, di mana fungsi permintaan ini mempunyai kemiringan 0 dan tak terhingga. Kedua fungsi linier ini adalah fungsi konstan. Pada gambar pada slide sebelah kiri adalah fungsi permintaan di mana kemiringan sama dengan 0. Terjadi bila jumlah produk yang diminta berubah-ubah, sedangkan harga tetap konstan, yaitu P sama dengan A. Sedangkan gambar sebelah kanan, jika harga produk berubah-ubah, maka jumlah produk yang diminta akan tetap konstan pada Q sama dengan A. Maka kemiringannya disebut kemiringan tak terhingga. Untuk yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah jumlah produk yang ditawarkan produsen dengan variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan adalah yang pertama ada harga produk tersebut, kemudian tingkat teknologi yang tersedia, kemudian harga dari faktor-faktor produksi atau input yang digunakan, kemudian ada harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, kemudian yang terakhir ada harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang. Secara sistematis, hubungan fungsional jumlah produk yang ditawarkan dengan kelima variabel bebas tersebut dapat dituliskan
Q S X T sama dengan F dalam kurung P X T, T T, P P T, P R, T, P E X, T plus 1, di mana Q S X T adalah jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen dalam periode T. Kemudian P X T adalah harga produk X dalam periode T. Kemudian TT adalah teknologi yang tersedia dalam periode T, dan PPT adalah harga faktor-faktor produksi dalam periode T. Kemudian PE/T plus 1 adalah harapan produsen terhadap harga produk dalam periode T. Pada fungsi penawaran di atas, dapat disederhanakan lagi dengan menganggap variabel harga produk tersebut adalah yang paling berpengaruh, sehingga dapat dituliskan menjadi yang lebih sederhana, yaitu QSX adalah G dalam kurung PX, di mana QSX adalah jumlah produk X yang diharapkan oleh produsen, dan PX adalah harga produk X, di mana fungsi penawaran tersebut bila ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linier akan menjadi QSX sama dengan A plus B PX. Untuk gambar kurva penawaran linier ada pada slide. Persamaan penawaran 6.6 berbeda dengan persamaan permintaan 6.3, sehingga jika digambarkan dalam bidang kartesius bentuknya akan berbeda dari kurva permintaan linier, di mana untuk kurva penawaran linier parameter D bernilai positif, sehingga bila digambarkan kurvanya akan naik dari kiri bawah ke kanan atas dan berbentuk garis lurus. Pada kurva dapat dilihat hubungan variabel Q dan P mempunyai tanda yang sama, yaitu Q bernilai positif dan P juga bernilai positif, yang artinya gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Untuk selanjutnya ada contoh soal dari fungsi penawaran. Untuk soalnya, jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tunjukkan fungsi penawarannya dan gambar diagramnya. Untuk penyelesaiannya, diketahui P1 adalah 500, P2 700, Q1 60, Q2 100. Untuk pengerjaannya sama dengan pada fungsi permintaan tadi, yaitu seperti pada menentukan persamaan garis metode 2 titik. Untuk rumusnya yaitu Q min Q1 dibagi P min P1 sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1. Kemudian Q min 60 dibagi P min 500 sama dengan 100 min 60 dibagi 700 min 50. Kemudian Q min 60 sama dengan 40 per 200 dikali P min 500. 40 didapatkan dari 100 min 60, 200 didapatkan dari 700 min 500. Kemudian P min 500 yang awalnya di sebelah kiri sama dengan dipindah ke sebelah kanan. Kemudian Q min 60 sama dengan min 100 plus 1 per 5P. Min 100 didapatkan dari 40 per 200 dikali min 500. Kemudian 1 per 5P didapatkan dari 40 per 200P yang disederhanakan. Kemudian didapatkan hasil Q sama dengan min 40 plus 1 per 5P. Min 40 didapatkan dari min 100 ditambah 60. 60 yang awalnya min dari sebelah kiri sama dengan dipindah ke sebelah kanan. Kemudian atau juga bisa ditulis Q sama dengan min 40 plus 0,2P, atau juga bisa ditulis menjadi Q min 1 per 5P ditambah 40
sama dengan 0. Untuk kurva penawarannya dapat dilihat pada gambar 6.5 pada slide. Untuk selanjutnya, setelah didapatkan Q sama dengan min 40 plus 0,2P, maka dicari titik potongnya. Untuk titik potong di sumbu Q, jika P bernilai 500, maka didapatkan Q bernilai 60, maka titik potongnya ada pada titik 60,500. Kemudian untuk titik potong pada sumbu P, yaitu Q sama dengan 0, maka didapatkan P bernilai 200, maka titik potongnya ada pada titik 0,200. Untuk kurvanya akan nampak seperti pada gambar. Selain ada fungsi penawaran linier, fungsi penawaran juga terdapat fungsi penawaran khusus, di mana fungsi penawaran yang normal adalah mempunyai kemiringan positif, sedangkan fungsi penawaran khusus adalah mempunyai kemiringan 0 dan tak terhingga. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Untuk gambar sebelah kiri, di mana P-nya konstan, yaitu untuk kemiringan 0. Dan untuk gambar sebelah kanan adalah jika Q-nya konstan, maka kemiringannya tak terhingga. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan pasar. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawarannya lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Kita dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus berikut. D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah stok, dan E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Contoh 1, fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. QD sama dengan 50 dikurangi P, dan QS sama dengan min 10 ditambah P. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar aljabar dan gambar harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Yang pertama adalah mencari keseimbangan pasar secara aljabar dengan syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. QD sama dengan QS, 50 dikurangi P sama dengan 10 ditambah P. 50 ditambah 10 sama dengan P ditambah P, 60 dikurangi 2P, dengan P sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30, dengan harga keseimbangan sama dengan PE. Untuk memperoleh nilai Q keseimbangan, substitusikan nilai P sama dengan 30 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Dalam hal ini persamaan permintaan, sehingga diperoleh Q sama dengan 50 dikurangi P, dengan P 30 berarti 50 dikurangi 30 sama dengan 20, diperoleh jumlah keseimbangan, yaitu harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik E dengan 20,30. Selanjutnya menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan QD sama dengan 50 min P, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 dikurangi 0 sama dengan 50, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah 0,50. Contoh 2, fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. PD sama dengan 75 dikurangi Q, PS sama dengan 15 ditambah 0,5 Q. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar aljabar dan gambar harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Yang pertama, mencari keseimbangan pasar aljabar. Syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS. Berarti 75 dikurangi sama dengan 15 ditambah 0,5 Q,
75 dikurangi 15 sama dengan 0,5 Ki ditambah 60 sama dengan 1,5 Ki. Diperoleh Ki sama dengan 60 dibagi 1,5 diperoleh 40 dengan jumlah keseimbangan. Untuk memperoleh nilai P keseimbangan, substitusikan nilai Ki sama dengan 40 ke dalam salah satu persamaan permintaan dan penawaran sehingga diperoleh P sama dengan 75 dikurangi Ki dengan Ki 40 berarti 75 dikurangi 40 sama dengan 35 dengan keterangan harga keseimbangan. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik E 40,35. Selanjutnya menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan PD dikurangi 75 dikurangi Ki bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Contoh 3, fungsi permintaan ditunjukkan oleh PD sama dengan 6 dikurangi 2 Ki dan fungsi penawaran ditunjukkan oleh PS sama dengan 12 ditambah Ki. Carilah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar serta tunjukkan secara geometri keseimbangan pasar tersebut. Yang pertama, syarat keseimbangan pasar PD sama dengan PS. Bila PD sama dengan PS, maka 6 dikurangi 2 Ki sama dengan 12 ditambah Ki. Min 3 Ki sama dengan 6. Ki sama dengan 2. Untuk memperoleh nilai P keseimbangan, substitusikan nilai Ki sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan sehingga P sama dengan 6,2 dikali min 2. P sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan E adalah min 2 dan 10. Selanjutnya menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan P sama dengan 6 dikurangi Ki, jika Ki sama dengan 0 maka P sama dengan 6 sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0 dan 6. Jika P sama dengan 0 maka Ki sama dengan 3 sehingga titik potong dengan sumbu Ki adalah 3,0. Untuk fungsi penawaran P dikurangi 12 ditambah Ki. Jika Ki sama dengan 0 maka P sama dengan 12 sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0 dan 12. Jika P sama dengan 0 maka Ki sama dengan min 12 sehingga titik potong dengan sumbu Ki adalah min 12 dan 0. Grafik keseimbangan pasar yang tidak mempunyai arti ekonomi ini ditunjukkan oleh gambar di samping ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.